Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, AAIB, menggelar acara syukuran untuk merayakan kemenangan Prabowo Gibran dalam sebuah event yang dipimpin oleh Manganju Simanulang SH, MH, yang menjabat sebagai Ketua SPG dan Sekretaris Jenderal di Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, AAIB. Acara ini dihadiri ratusan relawan dari AAIB dan diadakan dengan penuh kegembiraan. Ini merupakan wujud apresiasi dan dukungan dari para sahabat Prabowo Gibran atas kemenangan yang berhasil diraih. Kemenangan tersebut dianggap sebagai hasil dari kerja keras dan dedikasi Prabowo Gibran serta timnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terima kasih untuk teman-teman media dan teman-teman wartawan. Pada hari ini adalah merupakan pengumuman daripada KPU terkait dengan hasil pengumuman pemilihan presiden. Dan kami ini berkumpul di tempat ini dari Aliansi Advokat Indonesia Jakarta Timur. Sebenarnya anggotanya ratusan, tapi yang bisa berkumpul hari ini hanya sebagian daripada teman-teman kami dari Aliansi Advokat Indonesia Jakarta Timur. Sebenarnya anggotanya ratusan, tapi yang bisa berkumpul hari ini hanya sebagian daripada teman-teman kami, karena teman-teman kami tersebut banyak melakukan kegiatan di dalam persidangan dan juga di luar kota. Jadi pada saat ini kami dari Aliansi Advokat Indonesia menyatakan syukur atas kemenangan daripada pasangan Prabowo Gibran dengan memenangkan sebagai presiden dan juga wakil presiden. Bang, angka suara Prabowo ini kan sangat tinggi, Bang. Betul. Melihat satu putaran kali ini seperti apa, Bang? Jadi kita bagian dari pemenangan daripada Prabowo Gibran, sangat senang, bersyukur bisa ambil bagian dari pemenangan Prabowo Gibran ini, apalagi dimenangkan dengan satu putaran dengan suara kurang lebih 58%. Menurut kita itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Prabowo Gibran dapat menjalankan amanah sebagai presiden dan juga wakil presiden yang dapat memajukan negara kita Indonesia semakin lebih baik. Bang, selain dari AIB, apakah ada lagi, Bang, yang untuk merayakan syukuran kali ini, Bang, dari selain AIB, Bang, yang datang kali ini, Bang? Tentunya yang mendukung Prabowo Gibran itu kan ratusan relawannya, dan sudah banyak kita dengar sebelum-sebelumnya juga, sebelum tanggal 20 ini, relawan-relawan di daerah-daerah yang lain banyak sudah menyatakan rasa syukurnya dan juga membuat acara-acara syukuran seperti yang kami lakukan pada hari ini juga. Ya, yang namanya perbedaan pandangan itu kan sesuatu hal yang biasa ya, apalagi negara kita ini adalah negara demokrasi. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tentunya harus berdasarkan dalam konteks sesuatu yang wajar, dan bukan di dalam hal yang apa namanya merusak, ya kan? Kalau merusak itu adalah sesuatu sudah mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Jadi kita harapkan kalaupun ada ketidakpuasan, kalaupun ada ketidaksenangan, ada mekanisme hukum, ada prosedur hukum yang disediakan oleh undang-undang kita, baik di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi. Silakan menempuh hukum kepada prosedur yang disediakan oleh undang-undang untuk menyatakan ketidakpuasan ataupun kalau ada ditemukan kecurangan-kecurangan di dalam hal pelaksanaan pemilu selama ini. Kalau tanggapan Abang dari dari kubu sebelah yang ingin pemilu ini diulang seperti apa, Bang? Setuju nggak sih? Saya pikir itu terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan, kecuali suara daripada paslon 02 itu dengan pasangan yang lain berbeda 1% ataupun 2%. Ini sebagaimana kita ketahui, pasangan 02 itu memenangkan di 34 provinsi. Jadi hanya 2 provinsi, Indonesia itu kan 36 provinsi. Hanya 2 provinsi yang tidak dikuasai oleh Prabowo Gibran, karena 2 provinsi itu sebagaimana kita ketahui dimenangkan oleh paslon 01. 58% itu dikali dari 204 juta jumlah pemilih Indonesia, itu kurang lebih 102 juta, 103 juta. Nah, sedangkan yang meminta pemilu untuk diulang ini suaranya hanya sekitar 16%. 16% daripada 200 juta itu sekitar 32 juta. Adalah sesuatu yang kurang masuk akal, adalah sesuatu yang kurang wajar apabila orang itu bersikeras menginginkan pemilihan ulang.
kalau toh pun dijadikan pemilihan ulang, sebagaimana dalam konteks yang lebih kecil kemarin, banyak di TPS-TPS dilakukan pemilihan ulang, tapi justru yang terjadi yang kita lihat itu bukan yang meminta pemilihan ulang itu, bukan suaranya lebih tinggi, malah lebih anjlok. Ya kan? Kenapa kita tidak setuju dengan pemilihan ulang? Karena kan pelaksanaan pemilihan ulang itu adalah sesuatu hal yang mahal. Ya kan, membutuhkan dana puluhan bahkan mungkin ratusan triliun ya. Jadi adalah sesuatu yang baik apabila dana pemilihan itu dilakukan untuk pembangunan masyarakat. Ya kan, ya kita legowo lah, ya kan. Kecuali tadi selisihnya hanya 500.000 atau 1 juta suara, ya monggo, kan begitu. Jadi permintaan daripada pihak-pihak yang menginginkan pemilihan ulang adalah sesuatu, menurut kita sesuatu yang di luar akal sehat. Oke Bang, ide acara syukuran ini tercipta dari siapa Bang? Ini ide daripada rekan-rekan kita dari Aliansi Advokat Indonesia Jakarta Timur. Ya salah, kita dari Aliansi Advokat Indonesia Jakarta Timur, baik dari yang senior-senior, ya kan, mau mengekspresikan, ya kan, bahwa kita bagian daripada sesuatu yang menang daripada pasangan 02, ya kita adalah sesuatu yang wajar kalau kita juga mengekspresikan, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa bersama rekan-rekan kita untuk merayakan sesuatu yang sukacita. Begitu. Tanggapan beliau sangat bagus, cuma beliau minta maaf hari ini tidak bisa ikut bergabung karena kesibukan yang lainnya juga. Tapi yang jelas beliau sangat mendukung acara syukuran yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin next agenda setelah syukuran ini apalagi nih Bang yang dibuat dari AIB Bang untuk Prabowo Gibran khususnya? Sementara saat ini kita menunggu arahan daripada Dewan Pimpinan Pusat atau Ketua Umum kita, apa yang harus kita lakukan. Yang jelas kita Aliansi Advokat Indonesia bagian daripada Paslon 02, kita siap dilibatkan dalam hal membantu program, mensukseskan programnya ataupun mengawasi programnya, bagaimana supaya programnya Pak Prabowo Gibran ini dapat berjalan dengan maksimal, ya untuk kebaikan daripada bangsa kita. Ya, mungkin dari meeting yang lain ada yang mau disampaikan untuk kemenangan. Oke, silakan teman-teman. Martin, silakan. Ini ada jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak tapi karena kita lihat tidak signifikan, jadi tidak ada alasan. Kalau ada sengketa, disediakan fasilitasnya. Kalau sengketa selisih suara di MK, kalau hal TSM di Bawaslu. Kalau di luar itu yang pidana ada pengadilan. Jadi maunya kita sebaiknya semua ditempuh secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena negara kita negara hukum. Kira-kira itu bisa ditambahkan. Saya setuju ya pemilihan ulang, walaupun di dalam undang-undang tidak ada ya. Yang ada adalah kalau ada selisih tadi seperti disampaikan oleh senior kita, yaitu putaran kedua. Dan kalau putaran kedua ini berlanjut, yang masuk itu 02 dan 01. 03 jadi penonton aja. Nah, saya setuju pemilu ulang, tapi diulangnya nanti di 2029. Jadi harus legowo, harus siap menang, siap kalah. Nanti 5 tahun lagi ada agenda pemilu berikutnya. Bersiap, ya, lalu menangkan hati rakyat, buat visi misi dan program-program yang jelas, supaya di tahun 2029 nanti bisa memenangkan kontestasi pemilu. Tapi untuk saat ini, ya, suka atau tidak suka, kemarin rekan-rekan yang lain selain Aliansi Advokat Indonesia merayakan versi quick count, hari ini kami merayakan versi yang dijamin oleh undang-undang. Apa itu? Versi Komisi Pemilihan Umum. Itu aja. Hargai dan juga siap untuk menerima apabila paslon yang didukung belum mendapatkan hasil yang optimal. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ada sedikit saya tambahkan. Jadi perayaan ini memang adalah kepuasan kita karena selama ini kita juga sesama advokat kita juga berperang, walaupun bukan dalam perang fisik tapi perang konsep. Dan lawan kita bukan masyarakat biasa, tapi juga para intelektual, para rekan-rekan pengacara. Dan ini bentuk rasa syukur kita, kemenangan konsep kita. Ternyata pemikiran kita ini sama dengan yang 58% dari penduduk Indonesia, yang dari 204 juta pemilih tadi, ya kan? Jadi yang kita harapkan daripada pendukung 01 ataupun 03, negara kita ini membutuhkan stabilitas ekonomi
stabilitas politik supaya ekonomi kita dapat bertumbuh dengan baik. Apabila ada namanya kegaduhan-kegaduhan, itu akan berimbas kepada ekonomi kita, dan kalau ekonomi kita terganggu, maka yang rugi adalah kita semua. Nah, itu aja kita harapkan. Mari kita move on, bergandengan tangan kembali bersama-sama menjaga Indonesia, negara kita ini dapat menjadi negara yang aman untuk berinvestasi supaya ekonomi kita lebih bagus dan itu bermanfaat bagi kita semua. Manganju Simanulang, SH, MH, sebagai Ketua SPG dan Sekretaris Jenderal di AAIB, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian yang telah diraih oleh Prabowo Gibran. Kita bisa ambil bagian dari kemenangan Prabowo dan Gibran, sangat senang. Dan puji syukur Prabowo dan Gibran menang satu putaran dengan total suara kurang lebih 58%. Menurut kita itu sesuatu yang sangat luar biasa, ujar Manganju SH, MH. Dia juga menyatakan komitmen untuk terus mendukung dan memperjuangkan agenda-agenda positif yang diusung oleh Prabowo Gibran demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.